Bulan ini adalah bulan yang indah karena kita memasuki bulan Desember. Tanpa terasa kita sudah berada di ujung tahun 2025. Luar biasa cepat sekali ya. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama beribadah di tempat ini. Kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan belajar bersama-sama. Saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini yaitu tentang kasih Allah. Ya, bulan Desember ini sangat mengingatkan kita tentang kasih Allah. Tapi biarlah tidak hanya berhenti, kita hanya mengingat bahwa Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita memperingati Natal, kita mengingat kasih Tuhan yang besar ketika Yesus lahir buat setiap kita. Tidak hanya berhenti di situ saja. Biarlah dalam setiap Natal kita mendapatkan makna Natal itu di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi tidak hanya sebuah perayaan, bukan hanya sebuah peringatan untuk mengingat kelahiran Tuhan, mengingat juru selamat kita. Jangan sampai hanya berhenti di situ, tapi biarlah setiap momen Natal kita mendapatkan berkat yang baru daripada Tuhan. Amin. Pagi hari ini ayat nasnya saya ambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang cukup terkenal, ayat yang mungkin sudah kita hafal, ayat yang sudah sering kita dengar, tetapi kita mau belajar bersama-sama dari ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan mengasihimu. Ya, tapi jangan lupa bilang pada diri sendiri juga, Tuhan mengasihiku. Iya, Tuhan mengasihiku. Saudara, yang mengasihi kita adalah Allah. Bagi saudara, siapa Allah itu? Bagi saya, Allah yang mengasihi saya adalah pencipta langit dan bumi. Bagi saya, Allah yang mengasihi saya adalah Allah yang memperhatikan saya. Allah yang mempedulikan hidup saya. Allah yang selalu bersama-sama dengan saya. Allah yang mengasihi saya adalah Allah yang setiap kali saya membutuhkan, Tuhan ada. Allah bagi saya adalah sumber jawaban. Allah bagi saya adalah sumber pertolongan. Allah bagi saya adalah sumber pengharapan. Allah bagi saya adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Allah bagi saya adalah Allah yang luar biasa. Bagi Anda, Allah yang mengasihimu, Allah yang bagaimana? Ya, saya punya saudara, ya, bule, ya, tante, ya. Dia punya satu jabatan yang tinggi di kantornya, sangat tinggi. Ya, kalau kita punya kenalan yang punya jabatan yang sangat tinggi, ya, kita bangga enggak? Wah, di sosmed ya, kita foto sama dia, kita bikin story, bikin status, karena dia orang yang terkenal, orang yang punya jabatan. Ya, ketika suami saya masuk rumah sakit, gantian saya rumah sakit, tante saya ini memperhatikan anak-anak yang di rumah. Kirim makanan, kirim roti, kirim lauk, ya. Padahal di kantornya, ya, dia itu orang yang punya jabatan yang sangat tinggi. Semua orang ingin dekat sama dia, semua orang ingin kenal sama dia, semua orang ingin menerima perhatiannya, ya. Nah, kami merasa spesial, ya.
Karena kami punya saudara, sekalipun dia punya profesi yang tinggi, jabatan yang tinggi, ya, tetapi kami diperhatikan pada saat kami memerlukan. Berarti kami adalah spesial, ya. Nah, bagi saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Sebab Tuhan yang saya kenal itu adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Katakan pada diri kalian masing-masing, Bapak Ibu Saudara, saya spesial. Saya berharga. Ya, karena yang mengasihi kita adalah Allah yang luar biasa hebat. Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Seandainya hari ini, ya, orang penting di bangsa kita datang ke tempat ini, ya, terus memberikan sesuatu yang spesial bagi kita, padahal kita tidak kenal, padahal kita mungkin hanya sekedar tahu, itu aja kita bangga, ya. Nah, Allah yang mengasihi kita di sini dikatakan apa? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang hebat, Tuhan sendiri, Tuhan semesta alam, Raja di atas segala raja, matanya tertuju kepada kita, orang-orang spesial, orang-orang yang berharga. Supaya apa? Hidup kita ini tidak berakhir kepada kebinasaan. Ya, seandainya di muka bumi ini kita memperoleh segala sesuatu yang kita inginkan, rumah, mobil, kekayaan, jabatan, tapi akhir hidup kita itu kebinasaan, sia-sia enggak? Iya. Ya. Ini luar biasa karena kasih Allah itu begitu besar buat setiap kita. Ia tidak menghendaki akhir dari kehidupan kita binasa. Tuhan bisa limpahkan berkat dan segala sesuatu yang kita perlukan, tapi sia-sia kalau akhir dari hidup kita adalah kebinasaan. Syukur bagi Allah kalau Tuhan, ya, menghendaki buat setiap kita yang percaya itu beroleh hidup yang kekal, ya. Selain kita ini spesial dan berharga di mata Tuhan, tapi Tuhan menghendaki akhir dari hidup kita boleh bersama-sama dengan Dia menikmati kehidupan yang kekal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Next kita akan melihat, ya. Dan kasih Allah, ya, Allah yang luar biasa, Allah yang heran, Allah yang hebat itu saya bagi menjadi dua. Kasihnya adalah kasih yang memberi, yang kedua yaitu kasih yang mengubahkan. Kita mau katakan bersama-sama dulu. Kasih yang memberi, kasih yang mengubahkan. Kita mau lihat poin yang pertama dulu, kasih yang memberi. Kasih Allah itu adalah kasih yang memberi. Yang pertama yaitu memberi yang paling berharga. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang kita baca tadi. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Bagi Allah, Yesus adalah sesuatu yang sangat berharga. Tetapi itu diberikannya bagi kita. Apa yang berharga bagi Bapak, Ibu dan Saudara? Ya. Kalau saya minta kira-kira diberikan enggak? Ya, mungkin ada yang berharga adalah mobilnya. Devi mau enggak mau dikasih mobil? Wow. Ya. Ya. Nah, ketika sesuatu itu berharga bagi seseorang, biasanya ya,
sulit untuk memberikan hal itu kepada orang lain, ya, karena itu berharga. Ketika rumah itu menjadi sesuatu yang berharga bagi kita karena itu adalah tempat tinggal kita, mungkin kita membeli dengan jerih payah, dengan menabung, ya, tidak hanya dalam waktu yang singkat tapi menabung dalam waktu yang lama, akhirnya kita mempunyai rumah. Tiba-tiba rumah itu harus diberikan ke orang lain. Sesuatu yang berharga ketika kita mau melepas itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi kasih Allah adalah kasih yang memberi yang paling berharga di dalam kehidupan Bapa di surga, yaitu anaknya sendiri. Ya, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal buat menebus dosa kita. Bahkan, ya, Dia rela memberikan anaknya untuk mati bagi kita, ya, untuk menebus segala dosa kita. Ya, kita ingat cerita Abraham pada saat Abraham hanya punya anak satu-satunya yaitu Ishak dan diminta untuk dipersembahkan, ya. Abraham taat. Ishak adalah seseorang yang sangat berharga bagi Abraham karena bertahun-tahun dia sudah menunggu kelahiran daripada Ishak. Bisa membayangkan bagaimana perasaannya Abraham? Tidak hanya memberi tetapi mengorbankan Ishak. Demikian juga Allah. Dia memberikan Yesus bagi kita. Bayangkan seandainya Bapak Ibu punya anak dan anak itu harus dikorbankan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ya, tentu tidak rela, sedih, ya. Nah, tetapi Allah memberikan yang paling berharga dan diberikan untuk mati bagi buat setiap kita. Next, yang kedua kita mau melihat kasih Allah adalah kasih yang memberi yang paling berharga. Dan yang kedua, kasih Allah adalah kasih yang memberi tanpa syarat. Next, kita mau melihat kasih manusia itu bersyarat. Lukas 6 ayat 32 sampai 33, di sana dikatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kasih Allah itu kasih yang memberi tanpa syarat. Dari ayat yang kita baca, kita boleh melihat bahwa kasih manusia itu bersyarat. Kalau dia baik, aku baik, ya. Kalau dia mengasihi aku mengasihi dia. Kalau dia memperhatikan aku memperhatikan dia. Itu adalah kasih daripada manusia, ya. Di sini dikatakan, ya, apa jasamu, apa upahmu. Tetapi kita akan melihat apakah kasih Allah bagi kita juga kasih yang bersyarat, ya. Kita melihat bahwa kasih Allah bagi setiap kita tidak bersyarat. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, akan dunia ini. Kasih Allah itu kepada semua, tidak pilih-pilih. Aku hanya mengasihi bangsa Israel. Aku hanya mengasihi orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Aku hanya mengasihi keturunan orang-orang Yahudi. Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Di sini dikatakan Dia mengasihi akan dunia ini, ya. Semua dikasihi oleh Tuhan, termasuk saudara dan saya. Tuhan tidak hanya mengasihi benua-benua tertentu, ya, bangsa-bangsa tertentu, tetapi Tuhan mengasihi semua
bangsa. Ya, di sekolah minggu ada lagu ya. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Iya. Jangan merah, hijau dan itu balonku ya. Nah, mau yang berkulit hitam, mau yang berkulit kuning, mau yang berkulit putih, semua dikasihi oleh Tuhan. Itulah kasih Tuhan, di mana Tuhan memberi tanpa syarat, ya, tanpa syarat. Kita akan melihat juga dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di sini jelas dikatakan ketika kita masih berdosa. Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah itu tidak bersyarat. Kamu nanti kalau sudah jadi orang yang baik, aku baru kasihi. Ya. Kalau kamu nanti sudah rajin ke gereja, rajin ibadah, aku mengasihi kamu. Kalau kamu sudah rajin doa, baca firman Tuhan, aku mengasihi kamu. Tidak seperti itu. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan bahkan ketika kita masih berdosa. Sampai sekarang pun mungkin kita masih melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Hal-hal yang kita kerjakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin tanpa kita sadari pun kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tidak menunggu kita menjadi orang yang baik, ya. Tetapi pada saat kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, sekarang kita mau melihat Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasihnya tidak bersyarat, ya, kekal dalam segala musim, dalam segala waktu, dalam keadaan baik maupun tidak baik, kita tetap dikasihi Tuhan. Jangan sampai kita bilang pada saat kita dalam keadaan terpuruk, gagal, kita mengalami kesulitan, kita mengatakan Tuhan tidak baik, Tuhan tidak mengasihi aku. Di saat kita mengalami kegagalan, di saat kita mengalami keterpurukan, di saat kita mengalami kesulitan sekalipun, Tuhan adalah Tuhan yang tetap mengasihi kita. Amin. Amin. Ya. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal, ya, dalam segala musim. Tahun ini sudah mau berakhir. Tahun 2024 kita sudah lewati. Kemudian kita saat ini sudah mau mengakhiri tahun 2025. Itu semua karena kasih setia daripada Tuhan. Kasih-Nya itu kekal. Maka di sini dikatakan, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sampai akhir hidup kita, Tuhan memberikan kasih yang kekal itu buat setiap kita. Mau kita dalam keadaan apapun, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan sampai kita bilang Tuhan baru tidak mengasihiku karena aku saat ini sedang menghadapi persoalan yang berat. Apakah Tuhan tidak menolongku? Apakah Tuhan tidak memberikan aku jalan keluar? Apakah Tuhan mengasihiku? Jangan sampai kita meragukan kasih setia daripada Tuhan. Sebab janjinya, kasih-Nya itu kekal.
Ya. Mau kita dalam keadaan baik maupun tidak baik, dalam pergumulan maupun kita dalam keadaan yang baik-baik saja, kasih-Nya itu adalah kasih yang kekal. Kasih yang memberi yang ketiga. Ya. Kasih yang memberi yaitu kasih yang memberi pengampunan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kasih Allah yang kedua yaitu kasih yang memberi. Yang ketiga adalah kasih yang memberi pengampunan. Ya. Tuhan memberikan anaknya untuk menebus dosa kita. Karena hanya itu jalan satu-satunya untuk kita diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, itulah yang membawa kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, yang diampuni. Kasih Allah yang ketiga adalah kasih yang memberi, yaitu memberi pengampunan. Di sini dikatakan, hendaklah kita saling mengampuni, karena Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dasar kita bisa mengampuni orang lain adalah karena kita tahu kita pun sudah diampuni. Kesalahan kita, dosa-dosa kita sudah diampuni, ya. Ketika Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan rindu kita juga mengampuni orang lain. Kolose 3 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Karena kita sudah diampuni, ya. Kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Setiap kali ada gesekan, setiap kali ada konflik, ingat, ya, Tuhan sudah mengampuni. Saya juga harus bisa mengampuni. Gesekan dan konflik itu makanan sehari-hari, ya, dalam keluarga, suami istri, orang tua anak, ya, dalam pekerjaan dengan teman-teman sekerja, dalam gereja dengan teman-teman sepelayanan, ya. Tanpa disadari atau tidak, seringkali kita menemukan adanya konflik, adanya gesekan, ya. Itu tidak enak, ya. Tapi kita harus bisa melepaskan pengampunan, ya. Ketika pengampunan itu menjadi sangat sulit, ya, ketika kita tidak mengingat Tuhan sudah mengampuni saya, Tuhan sudah mengampuni dosa saya, Tuhan sudah mengampuni kesalahanku. Aku harus bisa mengampuni suamiku, aku harus bisa mengampuni istriku, aku harus bisa mengampuni teman sekerjaku, aku harus bisa mengampuni sahabatku, aku harus bisa mengampuni orang lain, aku harus bisa mengampuni teman sepelayananku. Ketika Kristus yang sudah mengampuni kita menjadi dasar, kita akan bisa mengampuni. Mengampuni memang sulit. Ada sebuah proses, ya. Tidak bisa langsung. Ya, pada saat kita belum bisa datang kepada Tuhan, karena Dia Allah yang akan mencurahkan kasih-Nya yang luar biasa untuk kita itu bisa mengasihi. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita. Tuhan, dia menyakiti aku.
dia mengecewakan aku. Perkataannya tidak menjadi berkat buat aku. Sikapnya tidak aku suka. Datang kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan. Setiap kali itu datang lagi kepada Tuhan. Setiap kali itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan, datang lagi kepada Tuhan. Sampai titik di mana kita benar-benar bisa mengampuni dan melepaskan pengampunan. Datang kepada kasih karunia Allah. Hanya dengan kasih Bapa yang memenuhi hati kita, kita dapat mengampuni orang lain. Tidak mudah, apalagi kalau mengampuni orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi. Ketika itu menjadi sesuatu yang sulit, datang kepada kasih karunia Bapa. Karena hanya kasih Bapa yang dapat menolong kita untuk bisa mengampuni. Itu menunjukkan bahwa bukan dengan kekuatan kita dapat mengampuni. Hanya dengan kasih Bapa kita dapat mengampuni. Bapak Ibu, tentang mengampuni, mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang gergaji dan ular. Ya, ada yang senyum-senyum berarti sudah tahu ya. Ya. Saya akan ceritakan buat setiap kita ulang ya. Dan yang belum pernah mendengar tentang cerita ini, biarlah ini menjadi sesuatu yang membuat kita itu mengerti arti pengampunan ya. Gergaji dan ular. Ya, ceritanya ada seorang petani ya. Dia punya gudang dan di gudang itulah dia menyimpan semua peralatan pertanian. Termasuk di situ ada gergaji. Tetapi dia menyimpannya dengan tidak rapi ya. Suatu hari ular masuk ke gudang itu. Ketika ular masuk ke gudang itu tanpa dengan sengaja, tubuhnya kegesek gergaji. Dia kaget karena sakit. Siapa yang pernah kegesek gergaji? Saudara, ketusuk jarum aja kita kaget ya. Kena pisau dapur aja kita kaget ya. Nah, ular ini pun kaget karena tubuhnya sakit. Dan ketika dia melihat yang membuat dia sakit adalah gergaji, dia memukul gergaji itu dengan ekornya. Tapi yang dirasakan, dia tambah sakit. Semakin dia sakit, dia semakin marah ular ini. Dipukulnya kembali, lebih keras. Semakin gergaji itu dipukul lebih keras, gergaji yang tajam itu semakin menusuk-nusuk tubuh si ular ini. Berarti ular ini akan semakin sakit. Semakin sakit, dia semakin jengkel. Semakin sakit, dia semakin marah dan ingin membalas ya. Dan dia berusaha untuk melukai gergaji. Dia lilit gergaji itu. Ternyata begitu dia melilit gergaji, bukannya dia puas karena dia bisa membalas, tetapi tubuhnya semakin sakit. Tidak hanya di satu tempat, tapi semakin beberapa tempat. Semakin dia sakit, dia semakin mengerang, semakin marah, semakin ingin membalas. Semakin ular itu melilit gergaji itu. Dan semakin ular itu melilit gergaji, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, yang dirugikan siapa? Ular itu sendiri. Dia sendiri yang akan tersakiti. Bahkan mungkin kalau dia belum menyadari akan keadaannya bahwa itu menyakiti dirinya sendiri, bahkan bisa membunuh dirinya sendiri. Dia mungkin akan terus berusaha karena dia meluapkan
kemarahannya, dia meluapkan kejengkelannya, dia meluapkan emosinya, dia ingin membalas, tetapi itu tidak dia mengerti bahwa itu menyakiti dirinya sendiri, bahkan akan membahayakan nyawanya. Dia bisa mati karena yang dililit adalah gergaji. Seperti itulah ilustrasi. Ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, sebenarnya kita tidak menyakiti orang lain, tetapi kita menyakiti diri kita sendiri. Semakin kita tidak bisa mengampuni, semakin kita ingin membalas, semakin kita marah, itu menyakiti diri sendiri, bukan menyakiti orang lain. Bahkan mungkin kita sendirilah yang akan kehilangan nyawa kita. Ilustrasi gergaji dan ular biarlah boleh membukakan buat setiap kita arti sebuah pengampunan. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Karena firman Tuhan sudah katakan bahwa Tuhan yang lebih dulu mengampuni kita, dan Tuhan mengendaki ya kita juga berbuat demikian. Ada 3 tadi ya. Kasih Allah itu adalah kasih yang memberi. Yang pertama, dia memberi yang paling berharga. Yang kedua, dia memberi tanpa syarat. Yang ketiga, ia memberi pengampunan. Yang kedua, kita mau belajar tentang kasih Allah, yaitu kasih yang mengubahkan. Ya. Yang pertama, tidak binasa beroleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16, ini saya ulang karena memang ini ayat nas kita. Di sini dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah adalah kasih yang mengubahkan. Mengubahkan dari apa? Seharusnya kita binasa, tapi kita beroleh hidup, bahkan hidup yang kekal. Ya, kasih yang mengubahkan. Ya, seharusnya kita itu dihukum, tapi kita tidak menerima penghukuman. Ya, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kasih Allah adalah kasih yang mengubahkan. Seharusnya kita itu dihukum, tetapi kita tidak di bawah hukuman. Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Seharusnya kita ada di api neraka. Hukuman dosa adalah maut. Tetapi karena kasih Allah adalah kasih yang mengubahkan, seharusnya kita dihukum, kita diselamatkan. Bahkan dikatakan tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Mengenai hukuman, saya tuh ingat ya, Tasya itu kan sekolahnya jauh di sana dari rumah. Ya. Nah, waktu itu awal-awal sekolah dia masih diantar karena belum punya SIM. Ya. Kalau hari Senin keberapa, seringkali kan ada upacara harus komplit. Ya, ada topi lah, ada dasi lah, ya. Nah, suatu hari ada yang ketinggalan, ya. Karena saya mengasihi, sudah mau sampai rumah, balik lagi ke sekolah. Karena apa? Karena saya mengasihi. Saya tidak ingin anak saya terima hukuman, ya. Karena itu sudah ketertiban, ya. Kalau upacara harus komplit, ya. Seperti itulah bayangan kita ketika kita mengendaki orang yang kita kasihi tidak terima hukuman. Ya.
Yang senyum-senyum pernah ngalami nih ya. Baik Bapak Ibu yang sebagai orang tua atau anak ya. Mungkin tidak ketinggalan topi ya. Itu seperti itu tidak sekali dua kali. Mah tugasnya ketinggalan ya. Mah lupa ini belum dibawa ya. Padahal rumah dengan sekolah cukup jauh ya. Tapi karena saya mengasihi dan saya ingin anak saya tidak terima hukuman, saya rela balik lagi ke sana ya. Dan itu pun tidak ketemu langsung, titip ya ke bagian satpam, ada ruangan khusus nanti tulisi nama mah. Oke ya, itu semua saya lakukan supaya anak saya tidak terima hukuman. Abel senyum-senyum pernah ya, menganggukkan kepala. Nah itu gambaran ya, seharusnya kita ini yang dihukum, kita itu seharusnya yang disalib, seharusnya kita ini yang mati. Tetapi Tuhan mau gantikan kita. Tuhan mau gantikan kita supaya kita tidak terima hukuman. Di masa-masa sekarang pun ternyata saya masih menemukan kasih orang tua yang begitu besar kepada anaknya. Dia mau terima hukuman yang seharusnya diberikan kepada anaknya. Luar biasa. Ya, sempat saya kaget mendengar cerita itu ya. Anaknya yang seharusnya dihukum ya, terima hukuman, sidang menyatakan harus dipenjara ya, sidang menyatakan dia harus masuk ya ke bui karena perbuatannya. Orang tuanya karena kasihnya yang begitu besar tidak menginginkan anaknya itu untuk masuk dalam penjara. Dia rela menggantikan anaknya. Dia yang dihukum, dia yang dipenjara. Luar biasa kasih orang tua ini kepada anaknya. Di masa-masa di mana saat ini kasih itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Kasih pada kebanyakan orang saat ini adalah dingin, tidak peduli dengan orang lain ya. Yang penting aku ya. Yang penting aku, gak peduli orang lain sengsara, mengalami kesulitan, gak peduli saudaranya, keluarganya mengalami persoalan. Kasih kebanyakan orang saat ini sudah dingin. Tapi hari-hari ini pun saya masih menemukan kasih yang luar biasa ya, seorang ayah kepada anaknya yang seharusnya dihukum ya. Dia mau gantikan hukuman itu karena dia sangat mengasihi anaknya. Ya, saya berdoa biarlah pengertian bahwa kasih Allah itu luar biasa buat setiap kita, sehingga kita tidak dihukum, membuat kita pun mengasihi orang lain, memperhatikan dan peduli kepada orang lain. Keselamatan itu tidak hanya buat kita sendiri, tapi kita mulai melihat siapa orang sekelilingku yang harus aku doakan? Siapa keluargaku yang belum percaya kepada Tuhan? Siapa temanku yang belum percaya kepada Tuhan? Biarlah kasih kita adalah kasih yang dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga kita mengasihi orang lain juga. Bahkan ketika kita tahu orang itu belum percaya kepada Yesus, kita mendoakan, kita berbuat baik kepada mereka, kita memberitakan kebaikan Tuhan kepada mereka, supaya suatu hari nanti mereka pun bisa percaya kepada Yesus yang kita sembah. Ya. Yang kedua, kasih yang mengubahkan. Ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan pada diri kita sendiri, ya, di dalam Kristus aku ciptaan baru. Ya. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai,
karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Katakan pada diri kita sendiri, saya manusia baru. Ya. Ayat ini mengatakan bahwa kita menanggalkan manusia lama dan kita mengenakan manusia baru. Punya arti seperti ini ya, dalam bahasa aslinya itu seperti orang yang berpakaian. Jadi pakaian lama kita tinggalkan, ya, kita lepaskan, kita pakai pakaian yang baru. Nah, kasihnya Tuhan itu adalah kasih yang mengubahkan, ya, di mana kita menjadi manusia yang baru. Apa yang menjadi karakter kita, identitas kita, sifat kita yang lama dilepaskan, ya. Dan biarlah kita memakai pakaian yang baru. Kita menjadi manusia yang baru, memiliki karakter Kristus, memiliki sifat-sifat Allah, memiliki identitas sebagai anak Allah. Identitas yang lama sudah kita tinggalkan. Manusia yang lama sudah kita tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk sudah kita tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan dosa yang lama kita tinggalkan. Kita menjadi manusia yang baru. Ingat cerita tentang anak yang sulung dan yang bungsu. Ketika si bungsu pergi dan menghabiskan kekayaan orang tuanya, ketika dia kembali kepada bapaknya, saat itu yang dikerjakan bapaknya apa? Bapaknya mengambil pakaian jubah yang baru dan memberikan kepada anaknya itu. Nah, itu menunjukkan bahwa Tuhan, ya, mau manusia yang lama, kebiasaan yang lama, karakter yang lama itu ditinggalkan dan kita menggunakan jubah yang baru, pakaian yang baru, manusia yang baru. Karakter Kristus ada pada kita, buah-buah roh itu ada pada kita, ya. Dan sifat-sifat Allah itu ada pada kita, ya, mengenakan manusia yang baru. Kasih yang mengubahkan adalah kita sudah diubahkan menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Ini yang terakhir. Kasih Tuhan adalah kasih yang mengubahkan. Hidup bagi Kristus, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kasih yang mengubahkan adalah hidup kita sekarang ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita adalah hidup bagi Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 di sana dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, hidup bagi Kristus. Kita akan diperbaharui dari hari ke hari, ya. Selain kita meninggalkan manusia lama, kita menjadi manusia baru. Karakter-karakter Kristus ada pada kita, sampai akhirnya nanti kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu memerlukan yang namanya proses, ya. Itu yang memerlukan yang namanya waktu, ya. Tidak bisa instan, ya. Memerlukan waktu untuk kita berubah menjadi yang lebih baik, sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan
Kristus, sampai akhirnya Kristus yang ada di dalam kita itu mengubahkan kita seutuhnya, diperbaharui dari hari ke hari melalui proses kehidupan, ya, melalui persoalan, melalui masalah, melalui kesulitan, melalui setiap tantangan, melalui setiap pergumulan. Itu adalah satu proses di mana kita terus diperbaharui hari demi hari, ya. Itulah kasih yang mengubahkan, ya. Kasih yang memberi, tetapi juga kasih yang mengubahkan. Tuhan memberi hujan bagi orang yang berdosa dan orang benar, ya. Itu adalah kasih yang memberi, ya. Tetapi kasih yang mengubahkan di mana kita itu adalah orang-orang yang dikasihi, dibenarkan, dan kita terus diperbaharui dari hari ke hari melalui setiap proses kehidupan kita. Jadi jangan bilang pada saat kita diproses, ya, pada saat kita menghadapi pergumulan yang berat, jangan sampai kita bilang Tuhan tidak mengasihi aku. Justru dalam proses, Bapak Gembala katakan proses yang ada di padang gurun itu, ya, kita harus bisa mengerti, ya, apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang sebenarnya Tuhan sedang ubahkan. Karena kasih Tuhan ada dua, kasih yang memberi, ya, kita menerima daripada Tuhan, tapi kita juga diubahkan, ya. Kasih Allah itu Kristus yang ada di dalam kita, yang sudah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu mengubahkan setiap kita, sehingga kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Sebab itu kita mau melayani Tuhan, ya. Kita rela mengasihi Dia, kita memberi persembahan bagi Tuhan. Itu semua karena hidup kita tidak lagi untuk diri kita sendiri, tapi Kristus Yesus yang sudah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu hidup di dalam kita. Maka kita bisa hidup bagi Kristus. Ketika kita sedang diproses, ya, ingat kita sedang diperbaharui dari manusia lama menjadi manusia baru. Ingat ketika ada proses, ada pergumulan, Tuhan itu tetap mengasihi. Jangan bilang ketika proses terjadi Tuhan tidak mengasihi. Pada saat keadaan baik-baik kita bilang Tuhan itu mengasihi, ya. Tuhan adalah kasih-Nya kekal, seperti yang saya bilang tadi. Tuhan adalah kasih-Nya kekal dalam segala musim, dalam segala keadaan, dalam segala hal yang kita hadapi, ya, dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam air mata, ya. Tuhan itu tetap mengasihi kita, bahkan pada saat kita berdosa, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Tapi ingat, tidak hanya berhenti Tuhan memberikan kasih-Nya yang kekal itu pada setiap kita, tetapi ingat, kasih-Nya Allah itu juga kasih yang mengubahkan, ya. Lewat setiap proses yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan sedang mengubahkan setiap sifat-sifat kita, karakter-karakter kita, sampai kita menjadi serupa bagi Kristus, sampai kita bisa tidak lagi memikirkan kehidupan kita sendiri, diri sendiri, tetapi kita bisa hidup bagi Kristus. Jadi kesimpulannya hari ini, ya, kasih Allah itu adalah kasih yang memberi dan kasih yang mengubahkan, ya. Jangan berhenti pengertian kita hanya pada bahwa Tuhan itu mengasihi aku. Aku diberi pertolongan, aku diberi kekuatan, aku diberi jalan keluar, aku dipelihara, aku disertai. Jangan sampai berhenti di mana kita hanya mengenal Allah yang mengasihi kita, itu hanya kasih yang memberi. Tetapi pagi hari ini saya rindu, saya berdoa buat setiap kita mengenal juga bahwa kasih Allah itu juga kasih yang mengubahkan kehidupan kita, sampai kita menjadi serupa dengan
Kristus, sampai kita bisa mengatakan hidupku bagi Kristus. Ya. Jadi dua hal ini saya berdoa buat setiap kita memaknai bulan ini, memaknai kedatangan Tuhan Yesus Kristus, mengingat kasih Tuhan itu ada dua, yaitu bahwa Tuhan sudah memberi banyak hal, bahkan kasih setianya diberikan sampai saat ini karena kasihnya itu kekal buat setiap kita. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan dalam segala proses, dalam segala pergumulan, Tuhan itu juga mengasihi aku. Tuhan itu juga mengasihi aku karena Tuhan mau mengubahkan hidupku menjadi manusia baru sampai akhirnya aku serupa dengan Kristus, sampai akhirnya aku bisa mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang hidup bagi aku. Puji nama Tuhan.